Nah, suatu waktu ada seorang wanita yang tiba-tiba masuk kamarnya untuk mengajaknya berbuat dosa melawan kemurnian. Mungkin kalau di zaman sekarang sebutannya pornografi ya. Akhirnya pada tahun 1112 ia menjatuhkan pilihan untuk hidup membiara. Ia juga nggak segan loh mengkritik hierarki gereja yang menyeleweng dari tugas-tugasnya. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang justru mendekati pembunuh? Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 20 Agustus. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Bernardus dari Clairvaux, pelindung peternak. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Fontaines-les-Dion, Prancis pada akhir abad ke-11. Hiduplah seorang anak kecil yang cerdas bernama Bernardus. Ia hidup dalam keluarga Katolik yang taat guys, sehingga sedari kecilnya ia sudah mengejar kekudusan seperti yang telah tertulis di Alkitab. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, suatu waktu ada seorang wanita yang tiba-tiba masuk kamarnya untuk mengajaknya berbuat dosa melawan kemurnian. Ya, teman-teman tahu lah ya maksudnya. Tapi seketika itu juga ia berteriak, "Pembunuhan, pembunuhan!" Sehingga orang-orang mendatangi kamarnya. Namun anehnya mereka nggak melihat apapun guys, sehingga mungkin agak jengkel ya sama Bernardus. Ini mungkin bisa jadi Bernard diganggu oleh setan yang menyamar menjadi seorang wanita ya. Agak ngeri ya. Tapi ini merupakan ciri awal dari usaha hidup kudusnya guys. Di usianya yang ke-15 tahun, ia kehilangan ibunya. Peristiwa duka ini cukup membuatnya terpukul, karena memang sedari kecilnya ia lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Namun walau bagaimanapun, ia tidak larut dalam kesedihan yang panjang. Pemuda kelahiran tahun 1090 ini kemudian melanjutkan hidupnya untuk terus mengejar kekudusan. Tapi ternyata tantangan kemurnian kembali datang kepadanya guys. Ia jatuh di dalam dosa ketika ia melihat sesuatu yang merusak kemurniannya. Mungkin kalau di zaman sekarang sebutannya pornografi ya. Segera setelah melakukannya, ia sadar bahwa ia sangat salah dan berdosa sehingga menghukum dirinya sendiri dengan menceburkan diri ke dalam sungai hingga badannya hampir membeku. Karena pada waktu itu tepat saat musim dingin guys. Oh ya, ini bukan berarti dia bunuh diri ya. Penyiksaan diri seperti ini dulu juga dilakukan oleh Santo Benedictus ketika ia mengalami godaan serupa guys. Tindakan seperti ini sebenarnya bertujuan untuk menyangkal diri dan memutus godaan tersebut guys. Jadi mohon jangan disalahpahami kalau ini adalah tindakan bunuh diri ya. Nah, setelah kejadian tersebut, Bernardus mulai memikirkan bagaimana cara untuk menyangkal dan mendedikasikan diri hanya bagi Tuhan saja. Akhirnya pada tahun 1112 ia menjatuhkan pilihan untuk hidup membiara meskipun ditentang ayah dan saudara-saudaranya. Namun masalahnya sekarang adalah mau masuk biara yang mana. Waktu itu ia mempunyai dua pilihan, biara Benediktin di Cluny atau biara Sistercian di situ. Dia mulai research nih, dan ternyata biara Benediktin waktu itu mulai hidup mewah dan para anggotanya suka tidur lebih dari waktu yang diizinkan. Sehingga pada akhirnya ia memilih biara situ yang baru 15 tahun didirikan oleh Santo Robertus Molesme, Santo Alberic, dan Santo Stephanus Harding. Fakta unik nih guys, ternyata pas Bernard mau masuk, biara Sistercian itu udah hampir kosong dan mau tutup. Tapi saat ia bergabung, ia mengajak sekitar 30-an kerabatnya sehingga biara itu mendadak penuh. Bernard setelah menyelesaikan masa novisiat kemudian dikenal dengan nama Frater Bernardus Osis. Segera setelah itu, tahun 1115, ia diutus untuk mendirikan sebuah biara baru di Clairvaux dan menjadi kepala biara atau abot di usia yang sangat muda, sekitar 25 tahun guys. Sebagai seorang kepala biara yang tanpa pengalaman, tentunya Frater Bernard gak lepas dari kesalahan guys, terutama dalam hal aturan. Ia terlalu ketat dalam hal penembusan dosa sehingga menetapkan aturan pola hidup kemiskinan dan asketisme yang berlebihan di biaranya sehingga berdampak pada kesehatannya sendiri dan para anggotanya. Barulah atas saran uskup setempat ia menyadari kesalahannya lalu mulai melunakkan asketisme biaranya dan menghukum diri sendiri dalam hidup yang hening.
Setelah dirintis Bernard, perlahan biara Clairvaux mulai penuh dengan orang-orang yang terpanggil untuk hidup membiara, termasuk juga ayah dan adik bungsunya sendiri. Sehingga dalam kurun waktu antara tahun 1117 hingga 1121, ia mendirikan 3 biara baru di Keuskupan Chalons, Keuskupan Dijon, dan Keuskupan Soissons. Karena berbagai kontribusinya yang besar bagi biara, termasuk juga dalam menulis aturan ordo, Bernardus sering dianggap sebagai pendiri kedua dari Ordo Cistercian. Seiring berjalannya waktu, Frater Bernard menjadi seorang biarawan yang terkenal karena sangat berani dalam membela hak gereja yang waktu itu dirampas oleh beberapa raja dan pangeran. Ia juga nggak segan loh mengkritik hierarki gereja yang menyeleweng dari tugas-tugasnya. Bahkan tercatat, ia pernah mengkritik kehidupan para biarawan Benediktin di Cluny yang sudah merosot jauh dari nilai kemiskinan. Selain itu, kecerdasannya juga ia tuangkan dalam berbagai tulisan dan khotbah, terutama yang berkaitan dengan penghormatan kepada Bunda Maria. Lewat tulisan-tulisannya, ia menjelaskan secara spesifik bagaimana berdoa kepada Bunda dan mempercayainya sebagai perantara kita. Oleh karena berbagai hal itu, Frater Bernard sempat 3 kali ditawarkan untuk menjadi seorang uskup. Namun ketiga-tiganya ia tolak dengan penuh kerendahan hati, guys. Sekitar 9 tahun setelah pendirian biara barunya, tahun 1130, timbul perpecahan dalam gereja Katolik, guys. Ketika ada dualisme paus antara Innocentius II dan Anakletus II. Frater Bernard kemudian diminta untuk menjadi penengah antara dua kubu tersebut. Lewat diskusi panjang yang cukup alot, akhirnya konflik berakhir tahun 1138 dengan Paus Innocentius II tetap menjabat sebagai paus yang sah. Pada tahun 1145, biaranya kemudian mendapat suatu mukjizat karena salah satu murid Bernard di biara terpilih menjadi paus yang dikenal dengan nama Paus Eugenius III yang sekarang sudah menjadi seorang beato. Namun, mukjizat yang literally mukjizat sudah pernah dilakukan juga loh guys. Tercatat ia pernah memulihkan 11 orang buta, 3 orang bisu, 10 orang tuli, dan belasan orang lumpuh lainnya. Karya luar biasanya ini akhirnya ditutup dengan wafatnya tanggal 20 Agustus 1153 karena berbagai komplikasi penyakit yang menyerangnya. Nah teman-teman, dari kisah hidupnya sebenarnya kita bisa belajar untuk mulai mengejar kekudusan sedini mungkin. Pas masih kecil, ingat kan kalau dia sempat didatangi seorang wanita untuk berbuat dosa melawan kemurnian. Lalu ia teriak pembunuhan. Ah iya, ingat tuh. Lebay itu dia. Masa gitu aja dibilang pembunuhan sih? Itu mah munafik kali dia. Kayaknya dia juga seneng itu. Sebentar dulu. Kita perlu melihat ini dari sudut pandang seorang anak yang polos yang mengejar kekudusan, guys. Ia menganggap semua orang yang menggodanya adalah sebagai pembunuh. Karena walaupun dia tidak membunuh tubuhnya, tapi ia berusaha untuk membunuh jiwanya. Ini adalah suatu bentuk usaha hidup kudus yang luar biasa loh, guys. Yang mungkin anak seumuran dia aja nggak kepikiran berbuat seperti itu. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang justru mendekati pembunuh dan secara sengaja menyerahkan diri untuk dibunuh? Anyway, ini bukan berarti kita harus hidup eksklusif ya guys, menyendiri gitu nggak punya teman. Tapi di sini kita belajar untuk pintar-pintar mengidentifikasi godaan dan berani melawannya seperti kita berusaha melawan saat hendak dibunuh. Namun semuanya ini bisa terjadi karena satu hal guys, yaitu keinginan untuk hidup kudus. Oleh karena itu teman-teman, mari dengan perantaraan Santo Bernardus kita memohon kepada Tuhan supaya bisa memiliki keinginan untuk hidup kudus. Sehingga kita dapat melawan godaan-godaan setan seperti kita melawan seorang pembunuh. Santo Bernardus dari Clairvaux, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Bernardus dari Clairvaux. Kalau teman-teman merasa video itu bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Vale!